Selamat pagi, hari ini hari Rabu tanggal 5 April 2023. Kami dari Awal Laptop kami melakukan pengetesan box panel PLTS Auto Backup 5000 watt. Ini pesanan dari Bapak Agus Sutekno di Semarang ya. Untuk box panelnya sendiri ini menggunakan ada dua box. Yang pertama yang sebelah kanan ini isinya hanya inverter saja, kemudian yang sebelah kiri yang box kedua ini isinya ada ATS dan MPPT. Oke, untuk instalasinya yang pertama kita lihat dulu di sini. Ini ada terminal baterai paling bawah ya, tengah terminal baterai. Terminal baterai ini nanti dihubungkan secara paralel dengan terminal baterai yang ada di box satu lagi. Jadi nanti ini dihubungkan ke baterai dan diparalel dengan box ini. Oke. Untuk pemasangan tidak boleh terbalik, menggunakan baterai 48 volt plus yang warna merah, minus yang warna hitam ya. Nanti ditandai dengan kabel yang warna biru untuk positifnya. Kemudian di box yang isinya inverter ini, yang pertama sebelah kiri ada terminal output 220 volt. Ini adalah output dari inverter ya. Output dari inverter ini nanti dihubungkan ke box yang sebelah kiri tadi, yang box yang kedua. Nah, di terminal yang tengah itu input inverter, nanti dihubungkan ke sana. Lalu di sebelahnya, sebelah kiri itu dihubungkan dengan input PLN, dan yang kanan ini adalah output 220 volt, nanti dihubungkan ke beban atau ke instalasi listrik rumah. Lalu di sebelah kiri ada dua terminal untuk PV atau panas surya, PV1 dan PV2. Ini terhubung dengan dua MPPT yang ada di sana dan dilengkapi dengan MCB untuk PV ya, dan ada arrestor juga. Kemudian untuk menyalakan nanti pertama kali adalah MCB baterai yang ada di sini, dinyalakan dulu. Oke, kalau sudah dinyalakan, MPPT sudah menyala, jadinya MPPT kondisi normal ya. Kemudian nanti baru MCB PV ini dinaikkan satu persatu seperti ini. Oke, untuk mematikan nanti juga kebalikannya, MCB PV dulu baru MCB baterai. Kemudian di sini ada MCB untuk output. Oke, langsung saja kita tes, kita nyalakan. Pertama kita nyalakan dulu MCB baterai yang ada di box pertama tadi yang isinya inverter. Nyalakan dulu. Sudah, kalau sudah dinaikkan seperti ini, nanti dengan dua indikator LED merah di bawah menyala, artinya sudah siap ya untuk inverternya. Kondisinya saat ini inverternya masih standby. Nah, kemudian nanti di sini ada kabel kecil, ini dilengkapi dengan soket kecil ini ya. Ini nanti dihubungkan dengan soket atau kabel yang berada di box sebelahnya, box yang kedua. Box 1 dan box 2 nanti dihubungkan seperti ini. Ini tidak mungkin terbalik ya, ketika ini soketnya sudah didesain tidak bisa terbalik untuk pemasangannya. Langsung saja kita hubungkan. Nah, kalau sudah dihubungkan seperti ini, otomatis inverter akan menyala. Kita lihat, nah inverter sudah menyala, LED merah yang di atas sudah menyala. Kemudian di sini di VA protector tertera tegangan output dari inverter. Kalau sudah, kemudian kita naikkan MCB output di sini ya. Untuk outputnya kami sudah hubungkan dengan beban. Bebannya adalah kipas ya. Ini untuk pengetesan secara fungsi saja. Kita naikkan MCB output. Kita lihat beban sudah menyala, kipas. Kemudian di bagian depan sini ada wattmeter juga sudah menyala, indikator input dari PLTS juga sudah menyala, artinya ini sudah siap digunakan. Kapasitas baterai kita adalah 88% atau kurang lebih 51 volt tegangannya. Ini tegangan dari PLTS maksud saya, 226 volt. Kemudian di bawahnya adalah beban kipas tadi. Ini ada suhu, arus, timer, dan
power factor atau total konsumsi daya. Baik, kita coba kita tes, kita berikan input dari PLN. Input PLN sudah menyala, artinya ini. Kemudian kita tes ya. Jadi untuk auto backup ini sistem kerjanya adalah apabila nanti kapasitas baterai berkurang di bawah 50% atau kurang lebih 48 volt ya, 48 volt atau sekitar 50% dari kapasitas baterai, maka output akan berpindah menggunakan PLN secara otomatis ya. Nah, kita tes secara manual dulu sebelumnya. Ini saat ini kita menggunakan PLTS, kita switch seperti ini. Nah, kita pindah ke PLN ya. Kita lihat sekarang output menggunakan PLN, tegangan PLN 223 volt. Kita switch ke PLTS lagi. Output PLTS 227 volt ya. Jadi nanti terlihat perbedaannya. Kita switch lagi ke auto dan menggunakan PLTS. Baik, saat ini kita akan tes, kita akan simulasikan apabila nanti kapasitas baterai berkurang di bawah 48 volt atau kurang lebih 50% dari kapasitasnya. Kita turunkan baterainya. Nah, saat ini sudah mendekati 48 volt. Nah, 48 volt atau kurang lebih 54% dari baterai otomatis berpindah ya, outputnya berpindah menggunakan PLN yang tadi PLTS, sekarang menggunakan PLN. Nah, dalam kondisi seperti ini misalnya kita ingin menggunakan tetap PLTS, bisa kita switch PLTS secara manual. Kita lihat dia sudah berubah ke PLTS kembali ya. Kemudian kita kembalikan ke auto. Nanti sistem ini disebut dengan sistem backup, kondisi backup. Jadi nanti PLTS akan standby dengan sisa kapasitas baterainya ya. Jadi kapasitas baterai ini disimpan untuk backup apabila nanti sewaktu-waktu listrik PLN padam. Nah, kita tes, kita padamkan listrik PLN. Listrik PLN padam, otomatis langsung berpindah menggunakan PLTS ya, beban tetap menyala tanpa ada kendala. Oke, kita pada saat listrik padam seperti ini, ke padam, kemudian kita menggunakan output dari PLTS, otomatis kapasitas baterai akan berkurang ya. Nanti apabila kapasitas baterai berkurang sampai tegangan 45 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitasnya, maka inverter akan dimatikan. Kita tes, kita turunkan kapasitasnya. Nah, sudah di 45 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitasnya, maka inverter akan dimatikan untuk PLTS dimatikan, beban juga padam. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga agar baterai tetap awet ya. Jadi lifetime-nya yang dijaga agar panjang, agar baterai tidak terkuras habis. Oke, jadi ini kondisi apabila PLN padam dan kapasitas baterai kurang dari 30%, maka tidak ada suplai listrik sama sekali ya. Nah, kemudian nanti apabila sudah terisi, misalnya PLN sudah menyala kembali, maka otomatis beban akan di backup oleh PLN seperti ini. Nah, nanti kemudian apabila baterai sudah terisi kembali kurang lebih 40% dari kapasitasnya, itu kurang lebih sekitar 47 volt, maka inverter akan dinyalakan kembali dan standby untuk membackup apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam kembali. Kita naikkan kapasitas baterainya, kita simulasikan sampai ke 47 volt atau kurang lebih 40% dari kapasitasnya. Nah, sudah 47 volt, kita tunggu sebentar. Nah, PLTS sudah menyala, artinya di sini inverter atau PLTS sudah standby untuk membackup apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam kembali. Nah, nanti ketika sudah charging terus menerus, kemudian sampai kapasitas baterainya naik di atas 80% dari kapasitasnya atau di tegangan 50 volt,
maka output akan berpindah menggunakan PLTS kembali secara otomatis. Kita tes, kita naikkan kapasitas baterainya. Nah, 50 volt maka output kembali menggunakan PLTS ya. Di sini tegangannya ditekan dari PLTS lebih tinggi dari PLN. Switch ke PLN. Nah, ini PLN. Ini PLTS ya, secara otomatis ya. Semua sudah secara otomatis. Jadi, oke, untuk perpindahan secara fungsi normal tanpa ada kendala, inverter juga tidak ada masalah ya. Jadi untuk pengetesannya sampai di sini. Nanti kita lanjut ke video yang berikutnya untuk tes beban atau tes load. Jadi inverter ini akan dites, diberikan beban maksimalnya kurang lebih 5000 watt, apakah mampu atau tidak. Oke, untuk pengetesan yang pertama sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.